dan berasal dari Tadris Biologi 4A. Kali ini kita akan melaksanakan praktikum ekologi hewan yang berkaitan tentang preferensi pakan pada Epilacna sp atau pada kumbang daun atau biasa kita sebut dengan ladybug. Tujuan dilaksanakannya praktikum ini yaitu untuk mengetahui kemampuan pemilihan pakan pada Epilacna pada beberapa jenis pakan yang akan disediakan, yaitu pada beberapa daun Celonaceae yang akan kita letakkan di dalam satu wadah, yaitu toples. Sebelum kita melaksanakan praktikum ini, kita akan membahas sedikit dulu tentang apa itu preferensi. Preferensi adalah kesukaan atau selera terhadap sesuatu. Di sini preferensi yang dimaksud adalah preferensi terhadap suatu pakan, yaitu preferensi kumbang daun terhadap suatu makanan atau daun yang akan nanti kita sediakan. Dan preferensi ini nantinya di mana kumbang daun tersebut akan memilih daun yang akan kita sediakan nanti sebagai makanan yang ia suka atau yang ia dominasi untuk memakannya. Dan dari preferensi ini kita akan tergantung kepada jenis dan jumlah pakan yang tersedia. Bila jumlah dari jenis tersebut kurang, maka akan terjadi pertukaran makanan atau switching. Switching itu disebut juga dengan pertukaran makanan. Nanti jika pakan yang sudah kurang, maka otomatis kumbang daun atau spesies yang akan kita amati ini akan berpindah ke daun yang lain untuk mencari makanan yang dia butuhkan atau beralih ke makanan lain atau daun lain. Dengan adanya switching ini, maka nantinya lama-kelamaan akan terjadinya kestabilan populasi, baik kestabilan populasi predator maupun kestabilan populasi dari mangsa, di mana akan kita lihat pada praktikum ini. Alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk praktikum ini yaitu yang pertama toples, yang kedua yaitu tisu, yang ketiga kamera, yang keempat alat tulis. 4 daun Celonaceae yang akan kita gunakan pada praktikum kali ini yaitu yang pertama daun rimbang atau Solanum nigrum, yang kedua yaitu daun terong atau Solanum merogena, yang ketiga yaitu daun tomat atau Solanum lycopersicum, dan yang terakhir yaitu daun cabe atau Solanum capsicum, dan yang terakhir yaitu kumbang daunnya yaitu Epilacna sp atau ladybug. Marilah kita laksanakan praktikumnya. Selamat menyaksikan. Selanjutnya yaitu kita lakukan langkah kerjanya, di mana nantinya daun-daun ini kita taruh di toples ini. Yaitu yang pertama yaitu ada daun cabai atau Solanum capsicum akan kita taruh di sini. Selanjutnya itu ada daun terong atau Solanum melogena. Selanjutnya ada daun tomat atau Solanum lycopersicum. Dan yang terakhir ada daun rimbang atau Solanum nigrum. Baiklah, kita atur posisi dari daun-daun ini. Setelah kita atur seperti ini, kita ambil kumbang yang sudah dilaparkan selama lebih kurang 24 jam. Inilah kumbangnya, kita ambil salah satu dari kumbang ini. Ini, lalu kita taruh di sini. Lalu kita hitung waktunya, yaitu sekarang sudah menunjukkan jam 14.35. Marilah kita mulai pengamatannya pada kumbang pertama, yaitu dia berada di daun tomat yang pertama kali. Ini masih pada kumbang pertama. Ini adalah kumbang pertama di daun terong. Dia masih mencari makanan yang cocok buat dia. Kumbang pertama ini menetaskan telurnya di daun rimbang, sehingga waktunya di daun rimbang yaitu mencapai lebih kurang 8 menit. Selanjutnya kita ambil kumbang yang lain untuk dimasukkan ke dalam ini, yaitu kumbang kedua. Ini kumbangnya, masukkan lagi ke sini. Itu pada pada jam 15.05. Ini merupakan kumbang kedua. Nah, kita ambil kumbang ketiga. Ini kumbang kedua tadi, kumbang ketiga. Dan kita taruh lagi ke sini. Ini adalah kumbang ketiga. Dia mencari makanannya. Dia pergi ke daun rimbang. Inilah kumbang ketiga. Setelah 30 menit dia masih berada pada daun rimbang. Selanjutnya kumbang 3 kita ganti ke kumbang
yang keempat. Yaitu ini kumbang keempat. Dan jangan lupa kita beri tanda kumbang ketiga tadi supaya tidak bertukar. Baiklah, marilah kita perhatikan mana arah jalannya. Ini merupakan kumbang keempat, berjalan menuju daun terong. Kita lihat berapa lama dia menetap di daun terong. Diletakkan di tengah-tengahnya ya. Kita amati kemanakah jalan dari kumbang kelima ini. Itu dia berjalan menuju daun rimbang. Selanjutnya mari kita amati 30 menit ke depan. Setelah 30 menit berlalu, kumbang yang kelima ini juga menetapi atau dominannya sangat dominan terhadap daun rimbang dalam toples. Dan mari kita amati pergerakan kemanakah kumbang ini akan mencari makannya. Ini yaitu daun tomat. Dia berjalan menuju daun rimbang. Mari kita amati selama 30 menit ke depan. Kemanakah dia akan menetap dan lebih dominan ke daun manakah dia? Singgahannya ke berbagai daun ini. Ke dalam ini. Dalam toples yang telah kita sediakan. Dan kita amati selama 30 menit ke depan. Yaitu pergerakannya dimulai dari daun tomat. Mari kita amati selama 30 menit. Kemana saja ia akan mencari makanannya atau kesukaannya. Baiklah, mari kita amati. Mari kita lihat selama 30 menit ke depan. Selanjutnya ia berjalan ke daun rimbang. Setelah belum mencapai 1 menit, ia berjalan ke daun rimbang dari daun tomat tadi. Yang ke-7 ini telah berjarak tadi dari terong lalu ke daun rimbang. Baiklah, inilah kumbang yang ke-8, yaitu pada jam 18.05 kita akan lanjut lagi ke kumbang yang ke-9, di mana kumbang ke-8 ini juga menempati banyak mendominasinya pada daun rimbang. Dapat dilihat itu lubang-lubang atau bekas gigitan dari kumbang ini. Baiklah, selanjutnya kita ganti ke kumbang nomor 9. Sebelum itu kita kasih tanda dulu. Sini. Dan kita amati selama 30 menit berikutnya. Mana dia bermulai lewat. Ini adalah kumbang ke-9 di mana ia berjalan melewati daun terong. Baiklah, inilah kumbang terakhir, yaitu kumbang 10. Ia lebih mendominasi pada daun tomat. Yaitu ini bisa dilihat. Ini bekas dari kumbang 10. Ini kan bisa dilihat kan? Dia lebih banyak menempati daun ini, yaitu daun tomat. Ini bekas gigitan dari kumbang 10 ini. Baik. Setelah kita laksanakan praktikum tadi, maka kita dapatkan hasil yang tidak mengecewakan atau luar biasa. Di mana pada ke-10 kumbang daun yang kita lakukan tadi, terdapat beberapa yang melakukan switching dan ada yang tidak melakukan switching. Di mana pada kumbang pertama tidak ada melakukan switching dan tidak ada memakan satupun daun yang ada di dalamnya. Hal ini dikarenakan dia mau bertelur atau mencari tempat bertelur yang cocok untuk meletakkan telurnya. Jadi pada kumbang pertama tidak ada makan dan tidak ada terjadi suatu switching pada makanan yang telah disediakan. Tapi pada beberapa kumbang di mana dominansi atau preferensi pakannya itu terarah ke daun rimbang, di mana lebih banyak atau cenderung atau hampir keseluruhannya cenderung ke daun rimbang. Tetapi pada kumbang yang ke-10 preferensi pakannya itu berbeda, yaitu ia lebih mendominasi pada daun tomat. Baiklah, itulah hasil praktikum kita kali ini. Saya Ayuni Puspitasari, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih kepada ketiga asisten dosen, Bang Reki Sandra SPD, Kak Zurahmi SPD, dan Bang Rahmat April Fernando. Dan tidak lupa kepada dosen pembimbing, yaitu Bu Dwi Rini Kurnia Fitri, MSI. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.